Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda terbaru lagi hasil tarikan alam, yaitu beberapa mustika. Saya di sini sekedar tukar pengalaman dan mengedukasi agar Bapak atau Mas yang mungkin belum pernah tahu jenis-jenisnya mustika, kemudian mungkin Bapak atau Mas itu punya mustika tapi tidak tahu cara merawatnya, cara menggunakannya. Nah, mungkin dengan perantara saya membuat konten seperti ini, semoga bisa bermanfaat bagi panjenengan sedaya. Sebelum saya mereview mustika-mustika yang ada di bawah ini, saya minta tolong kepada para penonton, para pemirsa Galeri Mustika Dua Alam, agar subscribe dulu, subscribe, kemudian komen dan like gitu. Nah, kalau bisa di share lah. Nah, karena besok kalau sudah 1000 subscribe, saya akan giveaway. Banyak yang saya giveaway. Jadi saya itu punya batu-batu itu sangat banyak untuk hadiah para subscriber saya, nah, yang sering komen, yang sudah apalagi sudah share kayak gitu. Jadi gak usah khawatir, pokoknya barang saya sangat banyak. Oke, saya akan melanjutkan mereview salah satu benda yang cukup fenomenal, cukup langka, yaitu mustika delima biru. Nah, ini mustika delima biru, sangat kecil, ya seperti tetes embun lah, cuma warnanya biru. Nah, kebanyakan mungkin orang menganggap kalau mustika itu identik dengan warna merah, bulat sebesar biji kapuk atau apa. Nah, itu mungkin pendapat sebagian orang kayak gitu. Nah, sementara kalau pendapat saya, karena saya ini melihat benda itu bukan dari struktur bendanya, bukan dari warna bendanya, tidak, tapi dari karakter dan jenis khodamnya. Jadi saya itu kenapa kok sampai bisa berbicara panjang lebar, ini gunanya Kak untuk ini, kemudian gini. Nah, itu saya mengcopy, mentranslate daripada apa yang disampaikan khodam yang mendiami benda tersebut. Makanya seolah-olah saya itu bisa berbicara lancar, kemudian enaklah teratur. Sebenarnya kalau saya secara pribadi itu nggak punya ilmu apa-apa tentang benda, itu nggak punya, dan nggak tahu. Andaikan ini tanya batu apa, ya saya nggak tahu. Saya hanya tahu ini adalah mustika. Kok tahu ini mustika delima biru? Dikarenakan saya itu melihat khodamnya. Kalau khodamnya itu sudah punya apa ya, ciri-ciri seperti seorang ratu atau seorang raja kayak gitu. Nah, apakah kemudian apa ini semua benda yang khodamnya raja atau ratu lalu dianggap itu masuk kategori delima, mustika delima? Tidak. Jadi
itu nanti kita cross check dulu. Nanti khodamnya ditanyai. Nah, ketika khodamnya ditanyai, lalu yang menanyai, ya kamu harus lebih hebat supaya tidak ditipu atau dibohongi oleh khodam tersebut. Jadi harus punya pengetahuan lebih atau Iya, wajib punya pengetahuan lebih, pengetahuan di atas rata-rata. Nah, kalau semisal gini, andaikan kemampuan kamu itu di bawah khodam mustika yang kamu jelaskan, pasti kebanyakan kamu ditipu. Jadi makanya untuk bagi orang yang mereview atau menjelaskan pusaka atau benda tentang gaib, orangnya itu wajib punya kemampuan di atas rata-rata. Tujuannya apa? Agar tidak tertipu, agar tidak mudah dibohongi khodam yang mendiami benda atau mustika atau apapun pusaka itu. Nah, mustika delima biru ini sangat luar biasa dan langka. Kenapa kok saya katakan sangat langka? Karena kodamnya ini sangat berbeda daripada yang merah. Kodamnya ini itu mirip kodam seorang pendeta. Pendito Semedi. Nah, aneh kan? Bahkan insya Allah bisa jadi ya, kalau ini dites dengan menggunakan beras, kemungkinan beras itu bisa bertambah. Oh, bisa nambah beras. Bisa nambah beras. Padahal yang biasanya dites untuk bisa nambah beras itu kan hanya jenisnya keris Omyang Jimbe. Tapi ini ada mustika yang tes-tesannya itu dengan beras. Berasnya nanti bisa nambah. Makanya saya anggap mustika ini mustika sangat langka. Loh, kok tahu saya padahal belum pernah mengetes. Itu informasi dari khodamnya mustika ini. Jadi khodamnya mustika ini bilang kepada saya, kalau ingin tahu, membuktikan, coba tes pakai beras. Nah, katanya dia juga bisa merubah beras itu bertambah. Berarti bisa menambah beras seperti keris Omyang Jimbe. Ya. Oh. Terus mungkin ada kelebihan-kelebihan lain, Pak? Ada. Di samping itu, mustika delima biru ini, dia yang mengatakan khodamnya, itu juga anti silet. Anti silet juga? Iya, anti silet. Anti gores lah. Kayak gitu. Terus kemudian bisa digunakan untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan. Oh, mempermudah mendapatkan pekerjaan. Iya. Pak, ya. Berarti untuk orang-orang bisnis juga bisa, Pak? Mempermudah bisa. Jualannya atau apa? Mempermudah bisnisnya. Biar bisnisnya lancar, biar pekerjaannya lancar. Itu bisa. Atau untuk menaikkan pangkat, bisa. Oh. Jadi sangat banyak, Pak, ya? Jadi sangat banyak. Makanya saya sendiri itu mengatakan ini termasuk salah satu mustika masterpiece. Mustika langka yang jarang orang punya. Mungkin di luar sana ada 1-2 orang. Mungkin saja ada yang punya seperti ini. Tapi sangat langka. Sangat langka. Ya. Ini berarti tidak ada jodohnya, Pak, ya? Biasanya Nggak ada. Para delima ada 2. Ini hanya satu. Pak, ya? Nggak sepasang. Nggak sepasang. Karena apa?
karena karakternya kodamnya ini jenisnya pendeta. Pendeta itu tidak kawin, gak nikah, gak ada judulnya. Nah, di samping itu dia juga bisa membuat orang lain itu percaya. Oh, berarti bisa untuk meyakinkan orang lain. Bisa untuk meyakinkan orang lain. Cocok Pak ya, berarti untuk Ya. orang-orang yang berjualan, Bisa tim sukses, sukses tim ya, sukses pemilihan petinggi, pemilihan apa bisa. DPR. DPR bisa. Tapi ini kelasnya tinggi Pak ya, berarti. Kelas tinggi. Nah, untuk kelasnya DPR, andaikan orangnya itu memegang ini, ingin hasil perolehan suaranya maksimal, maka itu harus digandengi dengan menggunakan keris betok pamengkang. Betok pamengkang jagat. Keris betok pamengkang jagat. Ya. Kalau untuk levelnya DPR loh. DPR. Jadi ini kalau untuk digunakan mendapatkan suara, kalau hanya ini sendiri saja, ini masih belum maksimal perolehan suaranya. Maka harus digandengi dengan Keris pamengkang keris jagat. betok pamengkang jagat. Masih ada lagi nggak Pak fungsi-fungsinya? Nah, sebenarnya banyak. Cuma Banyak. ini saya cukupi Oh, itu aja. Berarti cara merawatnya sekarang Pak. Nah, sekarang cara merawatnya ini ditetesi atau dikasih minyak. Minyak khusus, minyak booster lah, minyak untuk mengaktifkan khodam. Bagi orang yang belum ahli. Oh iya. Kecuali orang itu sudah ahli, berbeda lagi. Jadi ada khusus minyak yang digunakan untuk mengaktifkan khodam. Nah, ada khusus itu. Jadi minyaknya itu campuran, beberapa minyak, kemudian ada wirid tertentu yang tujuannya apa? Itu digunakan untuk mengaktifkan khodam. Jadi bagaimana caranya agar khodam yang ada di benda itu ketika dipegang orang nanti bisa aktif. Oke, Oke Pak. dari segi perawatan sudah, dari segi kemanfaatan sudah, kemudian yang terakhir yaitu dari segi pantangan. Orang yang membawa ini tidak boleh misalkan perempuan dalam kondisi haid, nggak boleh. Oh, Kayak gitu. Terus kemudian bebas pantangan lah. Masuk WC atau apa misalkan lupa dibawa kemudian berhubungan dengan istrinya nggak masalah. Nah, yang bermasalah itu apabila orang yang membawa mustika ini lalu melanggar syariat agama, dibuat untuk mencuri, menipu, merampok, berzina, minum, berjudi, maka otomatis khodam ini akan lari. jadi hampir sama dengan semua Hampir mustika. sama dengan semua mustika yang lain. Plusnya adalah wanita haid. Nah, enggak. Oke, ada yang bertanya lagi? Iya, sudah cukup. Nah, kalau sudah, saya tutup sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.